Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6221 sampai bab 6230. Saat sinar matahari keemasan mekar dari Cakrawala Timur di pagi hari, pesawat Charlie mendarat di Bandara Aurus Hill menghadap terbitnya matahari. Saat ini, dia tidak tahu bahwa Steve Rothschild, yang berada jauh di Amerika, tidak sabar untuk mengunjunginya di Tiongkok. Begitu pesawat mendarat, Charlie tidak sabar menelepon Vera. Panggilan tersambung, dan suara lembut kekanak-kanakan Vera terdengar. "Tuan, mengapa Anda menelepon hamba sepagi ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Nona Lavore, saya baru saja mendarat di Aurus Hill. Saya ingin tahu apakah itu benar-benar nyaman bagi Anda sekarang. Kalau nanti, aku akan pergi ke Scarlet Pinnacle dan bertemu di villa." Vera tersenyum tajam dan berkata, "Hamba akan menyiapkan minuman dan merebus udara untuk membuat teh. Jika yang muda Tuan tidak keberatan, dia hanya datang untuk makan bersama hamba." Charlie berkata sambil tersenyum, "Tunggu sebentar, saya akan memakan waktu setengah jam." Di hanggar, Albert telah menyiapkan kendaraan dan menunggu Charlie melangkah maju untuk menyapa dengan hormat setelah turun dari pesawat. "Tuan Wade," Charlie mengangguk dan berkata kepada Albert, "Albert, terima kasih mengantarku ke Gunung Scarlet Pinnacle." Albert mengangguk dengan hormat, membuka pintu belakang dan berkata, "Baiklah Tuan Wade, silakan masuk ke dalam mobil." Charlie masuk ke dalam mobil, dan Albert mengantar dari bandara dan menuju ke kota. Di dalam mobil, Charlie bertanya kepadanya, apakah semuanya baik-baik saja di Camp Elises akhir-akhir ini. Albert berkata dengan hormat, "Kembali ke Master Wade. Semuanya sangat baik di Camp Elises. Pelatihan seni bela diri semua orang berjalan dengan tertib. Kami juga telah merawat nenekmu dengan baik. Dan kami tidak memperhatikan sesuatu yang aneh akhir-akhir ini di Aurus Hill." "Oke." Charlie mengangguk sedikit dan bertanya lagi, "Bagaimana kemajuan seni bela dirimu?" "Ya, lumayan." Albert menginginkan dirinya sendiri dan berkata, "Tuan Wade, saya sepertinya tidak memiliki banyak bakat dalam seni bela diri. Meskipun kami telah membuat beberapa kemajuan, kami masih jauh di belakang yang lain. Beberapa hari yang lalu, Anda meminta Tuan Cameron untuk pergi ke Eastcliff mengambil alih pekerjaan Tuan Thompson. Dia belum bisa kembali selama periode ini. Diperkirakan dalam beberapa hari, saya akan mampu mengguguli dia dalam seni bela diri." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu tidak sabar dalam pelatihan seni bela diri. Mereka semua telah berlatih keras selama beberapa tahun sebelum kamu benar-benar memasuki Tao. Kamu baru saja mulai, jadi wajar jika kemajuanmu menjadi lebih lambat." Albert berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, saya juga sudah menemukan penjelasannya. Saya agak tua dan sudah terlambat untuk bergabung dengan profesi ini. Tidak realistis untuk mengharapkan prestasi yang terlalu tinggi. Pokoknya sekarang kami punya kesempatan seperti itu. Kami akan belajar dan berlatih bersamanya. Tentu saja, semua orang akan senang jika bisa tinggal di sana. Jika kami tidak bisa menanamkannya, kami akan berasumsi sebagai penguatan tubuh." Charlie mengangguk dan berkata setuju. "Lebih baik kalau kamu memiliki mentalitas seperti itu." Saat dia mengatakan ini, Charlie memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, Albert, apakah ada berita tentang Tuan Thompson dari Ishak?" Albert segera menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Kembali ke Tuan Wade. Setelah Anda meminta saya untuk menggantikan Tuan Cameron dan melayani sebagai agen keluarga Wade di Aurus Hill dan bahkan seluruh provinsi, saya sering berkomunikasi secara pribadi dengan agen keluarga Wade di tempat lain. Mereka sering berbicara dengan Tuan Thompson. Tidak ada yang tahu berita tentang Tuan Thompson." Charlie mengangguk sedikit dan menghela nafas sedikit. Sepertinya dia tidak akan muncul lagi untuk sementara waktu. Albert bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wade, kemana Tuan Thompson pergi?"
Bukankah dia selalu setia kepada keluarga Wade? Mengapa dia tiba-tiba pergi tanpa pamit? Charlie berkata, saya tidak mengetahui hal ini dengan baik. Tetapi berdasarkan pemahaman saya tentang dia, saya yakin dia bukanlah orang jahat. Dia tidak akan menyakitiku dan keluarga Wade. Pasti ada alasan dia tiba-tiba pergi tanpa berkata apa-apa. Jika waktunya tepat di masa depan, kita mungkin masih menerima kabar darinya. Saat dia mengatakan itu, pertanyaan itu muncul lagi di benak Charlie. Dulu, dia merasa Stephen bekerja untuk ayahnya. Namun, Stephen pergi tanpa pamit, dan kemungkinan besar dia meninggalkan album fotonya. Ini mungkin berarti Stephen memiliki loyalis lain di belakangnya. Terlebih lagi, dilihat dari kepribadian Stephen, perilakunya yang konsisten, dan petunjuk bahwa album foto yang ditinggalkannya membawa keberuntungan, dia dan orang yang dia setia kepadanya tidak akan menjadi musuhnya. Bahkan mungkin pasukan sahabatnya sendiri. Namun, dia tidak bisa memahaminya. Karena dia adalah pasukan yang bersahabat, mengapa harus bersembunyi di kegelapan? Bukankah lebih baik jika semua bertatap muka, ngobrol terus terang, dan melawan musuh bersama-sama? Karena masih pagi, lalu lintas sangat lancar dan kendaraan melaju kencang. Setengah jam kemudian kendaraan sampai di pintu masuk Villa Scarlet Pinnacle. Melihat plakat besar dari Purple Mountain Villa, Charlie menarik kembali pikirannya dan berkata kepada Albert, "Oke Albert, saya akan turun dari mobil di sini. Silakan lakukan pekerjaan kamu." Albert berkata dengan hormat, "Oke, Tuan Wade." Sambil berkata begitu, dia memarkir mobilnya di luar gerbang Villa Scarlet Pinnacle. Pada saat ini, pintu Villa Scarlet Pinnacle terbuka, dan Logan, istrinya, dan Tuan Raven keluar bersama-sama. Mereka berteman berjalan dengan mantap menuruni tangga dengan cepat. Sebelum Charlie keluar dari mobil, dia bertanya kepada Albert, "Albert, Zachary sedang sibuk apa akhir-akhir ini?" Albert berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Wade, Zachary bertanggung jawab atas bisnis saya sebelumnya. Laki-laki tua ini melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, setidaknya lebih baik dari saya. Kinerja serta pendapatan telah meningkat secara signifikan." Charlie mengangguk dan bertanya, "Berapa banyak yang dapat kamu peroleh dari bisnis dalam setahun?" Albert berpikir sejenak dan berkata, "Dulu, tidak termasuk orang yang memakan kuda dan memberi makan orang serta segala jenis makanan. Jumlah yang dapat saya peroleh hanya lebih dari 100 juta. Sekarang saya bisa menerima lebih banyak perhatian. Nona Moore selalu merawat saya dengan baik. Moore Group memiliki banyak bisnis yang cocok untuk saya majukan. Ditambah beberapa bisnis keluarga Wade. Pendapatan bulanan saat ini hampir 50 hingga 60 juta. Dan jika dihitung dalam setahun, diperkirakan sekitar 700 juta. Charlie mengangguk dan berkata, "Terakhir kali saya mengalahkan Bernard Arnault dengan tipis. Zachary berkontribusi banyak. Saya berjanji kepadanya kemakmuran dan kekayaan seumur hidup. Namun, Zachary memiliki potensi besar dan tidak cocok untuk memberikan sejumlah uang sekaligus. Kamu dapat menggunakan tangan Zachary. Beri dia 30% dari pendapatan bisnis. Orang yang dapat melakukan lebih banyak pekerjaan akan mendapat lebih banyak. Saya akan mengganti kembali 30% tersebut untuk Anda nanti." Albert berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Wade, Anda dan saya tahu apa yang harus dilakukan. Anda menyelamatkan nyawa saya. Dan saya di sini hari ini karena dukungan Anda. Bagaimana saya bisa meminta uang sekecil itu uang darimu lagi?" Charlie memegang tangannya dan berkata, "Satu kode dapat dikembalikan ke kode lain. Saya tidak bisa. Ini masalah prinsip untuk menggunakan uangmu sebagai bantuan kepada saya." Setelah itu, dia melihat Logan dan yang lainnya menunggu dengan hormat di luar mobil, dan berkata kepada Albert, "Masalah ini sudah selesai. Tidak perlu bicara lebih banyak." Ya, melihat desakan Charlie, Albert tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Dia segera keluar dari mobil dan ke kanan untuk membuka pintu Charlie. Charlie keluar dari mobil, dan Logan serta 3 lainnya berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wade." Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Saya di sini untuk membicarakan nona kalian." Tuan Raven berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Wade, Nona secara khusus meminta saya untuk melakukannya. Dia ada di sini untuk menjemputmu. Dia sudah menunggumu di halaman di lantai paling atas." "Oke."
Charlie tersenyum dan berkata kepada Albert, "Oke, Albert, kamu kembali. Ingat apa yang aku katakan. Hari ini jatuhkan saja." Albert berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan melakukan semuanya hari ini." Charlie mengangguk sedikit, mengucapkan selamat tinggal padanya, dan berjalan ke Villa Ungu bersama Logan, Tuan Raven, dan lainnya. Sesampainya di tangga batu menuju halaman atas, Charlie berkata kepada mereka bertiga, "Kalian bertiga pergi dan melakukan pekerjaanmu. Aku bisa naik sendiri." Logan bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, apakah kamu mau tinggal untuk makan siang? Saya bisa meminta orang menyiapkannya terlebih dahulu." Charlie juga berpikir untuk pergi menemui neneknya setelah bertemu Vera, dan harus kembali ke rumah Villa Ellie Thompson hari ini. Dia tersenyum dan berkata, "Ada yang harus saya lakukan nanti siang. Saya tidak akan makan di sini." Logan mengangguk dan melihat Charlie pergi ke halaman lain. Sesampainya di depan pintu villa, Charlie baru saja hendak mengetuk pintu ketika mendengar suara manis Vera seperti burung. "Tuan muda, langsung masuk saja." Pintunya tidak bisa dikunci. Hati Charlie terasa seperti kumpulan air jernih yang tertiup angin musim semi. Dengan sedikit gerakan, dia membuka pintu halaman dan melihat Vera, mengenakan hanfu, duduk dengan anggun di meja teh di bawah pohon, merebus air dan membuat teh. Melihat Charlie masuk, Vera tidak menggigil di wajahnya. Dia dengan rapi meletakkan ketel berisi air mendidih ke samping, berdiri dan memukul ujung roknya dengan lembut dengan tangan putih rampingnya, lalu berlari ke arah Charlie. Ketika dia berdiri di depan Charlie, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Charlie dan berkata dengan gembira, "Aku telah merindukanmu siang dan malam. Tuan muda akhirnya kembali." Setelah itu, tanpa menunggu Charlie menjawab, dia meraih tangan kanan Charlie. Sambil memeluknya, dia berjalan menuju pohon. Pada saat yang sama, dia menunjuk dengan tangan yang lain ke cabang setinggi lebih dari setengah meter di tepi kolam air panas. Lalu berkata dengan gembira, "Lihat, Tuan, induk pucat telah menumbuhkan 96 daun." "Oh," Charlie mau tidak mau berkata dengan terkejut, "dia tumbuh cukup cepat. Apakah kamu menghitung setiap hari?" "Ya," Vera berkata dengan gembira, "hamba menghitungnya setiap pagi dan sore." Dia telah menghitungnya baru-baru ini. Kecepatan pertumbuhannya cukup cepat. Setelah mengatakan itu, dia bertanya pada Charlie, "Tuan, apakah Anda mau mencoba teh yang dibuat dari induk Tupperware? Jika kamu ingin mencobanya, aku akan memetik beberapa daun muda untuk membuatkan tehmu." Charlie berkata sambil tersenyum, "Kalau kamu memetik semua daun mudanya, itu mungkin cukup untuk membuat cangkir. Lupakan saja, biarkan dia tumbuh panjang dulu." Vera berkata sambil tersenyum, "Karena Tuan muda berkata begitu, maka hamba tidak akan mengambilnya." Charlie menggoda, "Saya melihat kamu bersikap sopan kepada saya lagi, kan?" "Tidak mungkin," Vera berkata dengan malu-malu. "Hamba telah lama mengatakan bahwa selama barang membuka mulutnya, hamba bersedia menyerahkan apapun." Setelah mengatakan itu, dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Cole, apakah Tuan Raymond Cole sudah kembali?" "Belum," Charlie berkata. "Paman Zhou harus menunggu 2 hari untuk pergi ke Eropa Utara bersama Ratu Nordik Helena, dan kemudian kembali ke Tiongkok." Vera mengangguk sedikit dan bertanya, "Lalu ketika Tuan Muda bertemu dengannya kali ini, apakah sudah menyelesaikan keraguan di hati Tuan Muda?" Charlie tiba-tiba merasa sedih dan menghela napas. Dia menjelaskan padaku apa itu naga yang naik. "Seperti yang kamu duga sebelumnya, Nona Lafor, naga yang naik memang belum dilahirkan." Vera bertanya-tanya, "Lalu bagaimana naga yang naik diciptakan?" Charlie menundukkan kepalanya dan berkemah. Naga yang naik adalah ketika seseorang mengupas naganya sendiri dan kemudian memberikannya kepada orang lain, yang memiliki 2 naga. Berkah adalah naga yang naik. Kata-kata Charlie tidak terlalu mengejutkan Vera. Hanya butuh beberapa detik untuk mencerna apa yang dikatakan Charlie. Dan dia berkata dengan lembut, "Hamba telah menebak logika ini ketika membuat asumsi, tapi tidak yakin. Sekarang sepertinya semuanya masuk akal. Naga itu unik, dan tidak semua masyarakat naga bisa melahirkan keturunan naga. Sebaliknya, di antara keturunan naga, kemungkinan keturunan naga juga sangat rendah. Tak perlu dikatakan lagi,
dia tetap harus rela melepaskan naga miliknya untuk putranya. Dari sudut pandang ini, akan sulit menemukan orang lain di dunia selain Tuan Muda untuk naik ke naga. Charlie penasaran. Dia bertanya padanya, bukankah anak naga sudah tentu naga? Tentu saja. Vera mengangguk dan berkata, Tuan Muda, pikirkanlah. Naga sudah sangat hebat, dan nasibnya menentukan. Tidak peduli di lingkungan apa dia berada, dia dapat memiliki kekuatan yang lebih kuat dan memperoleh lebih banyak bahan produksi. Dulu laki-laki naga harus punya banyak istri dan anak. Kalau naga melahirkan naga, dunia ini sudah lama dikuasai naga. Setelah mengatakan itu, Vera menambahkan, sebenarnya nasib seseorang, selain sebagian berasal dari nasib orang tuanya, sebagian besar adalah nasibnya sendiri. Karena kebetulan, seperti memilih angka secara acak dari 1 sampai 100. Jika dipilih 100 angka berturut-turut, semua 100 pasti 100 menjadi naga. Kamu tidak dapat memilih satu pun yang salah, dan kemungkinannya secara alami sangat kecil. Jika ayahnya adalah naga, tentu saja itu akan mencapai batas tertentu. Mungkin sama dengan tidak memiliki 100 angka 100 berturut-turut itu sulit, tapi setidaknya 80 angka 100 berturut-turut masih sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Terlebih lagi, di dunia ini, ada banyak hal yang ada pada saat yang bersamaan. Bahkan mungkin tidak ada 5 orang yang lahir sebagai naga. Peluang melahirkan naga di antara 5 orang ini hampir nol. 5 sepanjang 1000 tahun sejarah Tiongkok. Mungkin hanya ada satu anak laki-laki yang ayahnya adalah naga dan putranya juga naga. Setidaknya, aku telah hidup selama bertahun-tahun dan membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Namun aku belum pernah mendengarnya. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya tidak pernah memikirkan masalah ini, dan berpikir bahwa takdir diwariskan. Sepertinya saya bodoh. Vera tersenyum dan berkata, Tuan Muda, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Faktanya, kebanyakan orang tidak tahu apa takdir mereka sampai mereka mati. Setelah mengatakan itu, Vera tidak bisa bertanya-tanya. Hamba telah hidup selama bertahun-tahun, dan hamba telah mempelajari rahasia Feng Shui dan 8 diagram kitab perubahan. Saya telah mempelajarinya sejak lama, tapi belum pernah mendengar bahwa takdir bisa dihilangkan. Dari mana ayahmu mempelajari teknik mengupas takdir? Charlie berkata, kemungkinan besar itu adalah kata pengantar buku apokaliptik. Saat dia berbicara, dia berkata dengan sedikit kebingungan. Paman Raymond meninggalkan fotokopi kata pengantar buku apokaliptik. Fotokopinya ada di sini bersamaku. Namun aku belum menyesuaikan mentalitasku untuk mempelajarinya. Setelah mengatakan itu, Charlie mengeluarkan fotokopi kata pengantar buku apokaliptik dari ranselnya. Meletakkannya di atas meja teh, dan berkata, ini adalah kata pengantar buku apokaliptik, tapi saya belum membacanya. Vera melirik memperlihatkan kertas fotokopi, mengangguk penuh pengertian, dan berkata, nasib ayahmu disebabkan oleh perubahan yang mengejutkan dalam kata pengantar buku apokaliptik. Itu normal bagi Tuan Muda untuk tidak bersiap-siap. Jika itu saya mungkin akan membakar fotokopi itu dan tidak pernah menyentuhnya selama sisa hidup saya. Charlie berkata dengan ekspresi serius. Sebenarnya, bukan karena aku tidak siap, aku hanya sedikit takut. Ketakutan adalah kata yang jarang diucapkan Charlie. Namun menghadapi Vera, dia mampu mengungkapkan pikiran terdalamnya tanpa syarat. Vera sedikit terkejut saat mendengar Charlie berkata dia takut. Dia segera bertanya dengan prihatin. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda bersedia memberitahu hamba apa sebenarnya yang ditakuti Tuan Muda. Charlie terdiam pada waktu yang lama. Setelah memilah pikirannya, dia berkata dengan fasih. Saya telah menceritakan kepada kamu keseluruhan kisah mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius dan pengalaman hidup saya setelah mencapainya. Sejak kamu dan aku membuka hati, banyak hal yang telah kita alami bersama, dan kamu mengetahui semuanya dengan jelas. Selain itu, perjalanan saya ke Amerika kali ini telah mengkonfirmasi dugaan kamu dan saya sebelumnya. 9 kitab suci surgawi yang misterius bukanlah sebuah kebetulan yang sama sekali. Itu adalah serangkaian rencana yang dibuat ayahku untukku setelah dia memberiku takdirnya. Berbicara tentang ini, Charlie berkata lagi, Nona Lavore, lihatlah petunjuk yang saling terkait.
Yang pertama adalah ayah saya secara tidak sengaja memperoleh kata pengantar buku apokaliptik lebih dari 30 tahun yang lalu. Kata pengantar buku apokaliptik ini bukan hanya dapat mencerahkannya menuju pencerahan, tetapi juga dapat membantu memahami takdir dan menguasai seni mengupas takdir. Saya curiga ada catatan tentang rahasia keabadian dalam kata pengantar buku apokaliptik. Dan karena apa yang disebut rahasia keabadian, dia menjadi sasaran perkumpulan penghancuran King dan menjadi musuh di mata perkumpulan penghancuran King. Pikirkan baik-baik, kapan ayahku mendapatkan buku apokaliptik? Apakah dia juga mendapatkan rahasia keabadian? Yang lebih aneh lagi adalah kata pengantar buku apokaliptik memungkinkan ayah saya menemukan buku apokaliptik dan menguasai seni pengupasan takdir. Namun, buku apokaliptik kebetulan hanya dapat diakses oleh mereka yang telah naik ke tingkat naga. Dan pengalaman ayah saya selanjutnya secara bertahap memaksa dia untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan putranya. Mendorong dia untuk mencabut takdirnya pada saya. Pada saat yang sama, dia mengatur agar Paman Kole memindahkan buku apokaliptik 20 tahun kemudian. Memberiku dan membuat aku mendapatkannya. Apakah habitat ini menjadi sebuah jebakan? Ekspresi Vera berkilat ngeri. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berseru, "Tuan Muda, apakah kamu mengatakan bahwa semua ini direncanakan oleh orang lain?" "Benar," Charlie mengangguk dengan berat dan berkata, "Saya merasa bahwa kata pengantar buku apokaliptik seperti kotak Pandora. Begitu orang yang memenuhi syarat membukanya, semuanya akan terpengaruh secara halus olehnya. Kemudian, semua perkembangan dunia akan mempengaruhi seperti domino, terus-menerus dipicu sesuai dengan arah yang telah ditentukan." Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, ada kemungkinan bahwa kata pengantar buku apokaliptik dan buku apokaliptik adalah diri mereka sendiri. Domino yang diatur orang lain tidak dapat dipicu oleh orang biasa. Hanya ketika seseorang dengan takdir naga memicu kata pengantar buku apokaliptik, semuanya akan berkembang mundur dengan cara yang logis. Vera mengerutkan kening dan menyimpulkan, "Tuan Muda, penulis kata pengantar buku apokaliptik dan buku apokaliptik seharusnya adalah Marcius, penguasa keluarga hamba. Karena apakah itu ayah hamba, Victoria, atau ayah Tuan Muda mengetahui adanya rahasia keabadian?" Berbicara tentang ini, Vera melanjutkan, "Jika seperti dugaan Tuan Muda, Tuan pertama-tama melepaskan kata pengantar buku apokaliptik, dan kemudian meminta untuk menunggu seseorang dengan gerbang naga. Dan kemudian membiarkan orang yang memiliki gerbang naga menyadari tahu. Kemudian dia pergi ke rahasia keabadian untuk menemukan buku apokaliptik, dan dikejar oleh Victoria pada saat yang sama. Akhirnya, karena situasi tersebut, dia melepaskan nasibnya kepada putranya dan mencapai naga yang naik untuk memicu buku apokaliptik. Lalu, rangkaian rencana ini terlalu rumit dan menyeluruh. Apa tujuannya? Mungkinkah dia hanya ingin seseorang dengan nasib naga yang naik mewarisi keanggotaan uniknya?" "Tidak," Charlie memegangi kepalanya dan berkata, "dalam buku apokaliptik, ada banyak jenis pengetahuan. Namun hampir tidak ada metode nyata untuk mengembangkan Taoisme. Meskipun saya telah mengembangkannya begitu lama, saya tidak memiliki kumpulan metode Taoisme yang benar-benar sama. Marcius pasti memiliki metode mental yang mendalam karena dia dapat hidup selama 1000 tahun, tetapi dia tidak meninggalkannya dalam buku apokaliptik." Vera mengerutkan kening dan berkata, "Itu bahkan lebih aneh. Apa tujuan guru menghabiskan begitu banyak usaha? Dia meninggal lebih dari 300 tahun yang lalu. Jika dia benar-benar melakukan semua ini dengan sengaja, dia akan mulai merencanakannya setidaknya 3 hingga 400 tahun yang lalu. Dia sudah tidak ada lagi di sini. Rencana jangka panjang seperti itu bukan untuk meneruskan pengetahuan unik, apalagi maksudnya." Charlie menggelengkan kepalanya. "Saya juga tidak tahu." Vera memikirkan sesuatu dan berseru, "Saat itu di Gunung Siwanda, biksu perempuan yang menghentikan saya pasti tahu sesuatu. Kalau tidak, mengapa dia menunggu di sana untuk Tuan Muda dan hamba? Dan bahkan memberitahu hamba bahwa jalan di depan sangat berbahaya, dan meminta hamba untuk membujuk Tuan Muda agar tidak pergi ke Gunung Siwanda. Jika saya dapat memasang, saya pasti mendapatkan sesuatu." Charlie menghela nafas. "Bukannya aku tidak ingin muncul, tapi dia tidak tinggal hari itu. Saya ingin mencari petunjuk yang berguna darinya, tapi saya khawatir hal itu akan terjadi.
Bahkan lebih sulit daripada Victoria yang berusaha menemukan saya. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, sebenarnya, yang paling ingin saya ketahui saat ini bukanlah nama dan asal-usul biksu palsu itu. Apa yang ingin saya pahami adalah alasan dia meminta kamu untuk membujuk saya kembali hari itu. Vera menggigit dan berkata dengan ekspresi malu, Tuan, sebenarnya, hari itu, hamba tidak menceritakan semua detailnya. Sebenarnya, Charlie tidak terkejut, dan hanya bertanya padanya, Nona Lavor, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Vera mengangguk dan berkata, masalahnya sudah selesai. Hamba tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Setelah itu, dia menjadi serius. Dijelaskan, pada hari itu, biksu itu palsu mengetahui semua detail hamba, dan juga mengetahui detail Tuan Muda dan Victoria. Dia tahu bahwa hamba telah hidup lebih lama dari 300 tahun. Dan dia juga tahu bahwa Victoria telah hidup selama hampir 400 tahun dan tahu tentang perkumpulan penghancuran King. Dia sangat kuat, tapi dia mengatakan pada saat itu bahwa bahaya sebenarnya di depan adalah orang lain. Dia mengatakan itu dibandingkan dengan orang itu. Victoria hanyalah badut yang telah hidup selama 3 hingga 400 tahun. Orang itu, Charlie segera berseru. Siapa itu? Vera mengejutkannya. Dia tidak mengutarakan dengan jelas. Karena maksudnya adalah jika dia berbicara terlalu banyak, itu mungkin mempengaruhi penilaian Tuan Muda. Jika Tuan Muda mengira dia hanya mencoba membuat sesuatu menjadi misterius, dan kamu ingin mencari tahu, situasinya mungkin tidak dapat diubah. Charlie berkemah. Bahkan Victoria hanyalah badut di depan orang itu. Jadi bukankah kekuatan orang ini sangat luar biasa? Vera berkata, pada awalnya, hamba juga menyukainya. Tapi ini tidak masuk akal. Setelah itu, Vera berkata, menurut pernyataan ayahku, tuan tua itu telah mencapai ajalnya lebih dari 300 tahun yang lalu dan telah lama meninggal. Tidak mungkin dia masih hidup. Apalagi jika dia menemukan cara untuk hidup lebih dari 1000 tahun, maka kekuatannya terletak di sini. Saya khawatir tidak ada saingan di dunia. Victoria telah mampu mendominasi dunia selama 300 tahun. Tidak ada alasan baginya untuk sepenuhnya menyembunyikan dirinya dan bersembunyi di Gunung Siwan selama lebih dari 300 tahun. Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kamu juga benar. Sebenarnya, ada beberapa hal yang benar-benar belum kupahami. Tapi aku selalu menebak bahwa semua ini pasti menjadi niat Marcius. Pembunuhan ayah saya dan situasi saya saat ini mungkin semua karena perhitungannya lebih dari 300 tahun yang lalu. Vera memikirkan sesuatu dan berkata, jika semua ini adalah rencana guru, maka logika dari sebagian besar tautan memang masuk akal. Pada titik ini, Vera mengubah topik dan berseru, tapi ini ada tautan di dalamnya. Logikanya tidak konsisten. Charlie bertanya padanya, logika apa? Vera berkata, hamba baru saja mengatakan bahwa kemungkinan naga melahirkan naga sedikit lebih tinggi daripada orang biasa. Tapi itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kemungkinannya sangat rendah. Jika guru bertaruh pada masa depan Tuan Muda, maka kemungkinan keberhasilannya sangat rendah. Jadi Tuan Muda bukan naga. Tidak ada lagi yang akan ditetapkan. Begitu pula ayah Tuan Muda. Membagi takdir Tuan menjadi muda atau Tuan Muda tidak akan mencapai kenaikan naga. Dan tentu saja tidak akan memicu buku apokaliptik. Belum ada yang mencoba perhitungan yang tak terhitung banyaknya, tetapi menyematkan tautan penting pada sebuah kemungkinannya bahkan lebih kecil dari 1 dalam 1 miliar. Charlie mengangguk. Ini benar-benar membingungkan. Pada saat ini, Vera melihat kata pengantar buku apokaliptik di atas meja teh, dan bertanya ragu-ragu, Tuan Muda, menurut kamu apakah ada metode yang disebutkan dalam kata pengantar buku apokaliptik ini bisa membuat ayah naga sang pasti melahirkan putra naga? Jika demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa semua ini pasti dilakukan oleh guru. Kesimpulan Vera tiba-tiba membuat Charlie tercerahkan. Dia sedikit bersemangat dan gugup pada saat yang sama dan berkata, Nona Lavor benar. Jika ini adalah permainan yang dibuat lebih dari 300 tahun yang lalu, orang yang membuatnya tidak akan pernah membiarkan tautan apapun melampaui mereka, kendali. Jika itu benar-benar yang dilakukan Marcius,
maka pasti ada cara dalam buku pengantar apokaliptik agar saya memiliki takdir naga seperti ayah saya. Setelah mengatakan itu, dia melihat fotokopinya dari kata pengantar buku apokaliptik lagi dan berbicara. Berkata, Nona Lavore, jika mau, kamu dan saya sebaiknya mempelajari buku ini bersama-sama. Vera mengangguk tanpa ragu, segera berdiri, dan berkata kepada Charlie, Tuan muda, bantu saya membawakan teh. Ayo pindahkan meja kembali ke ruang utama. Ayo masuk dan berdiskusi. Charlie tidak ragu sama sekali, dan segera pindah meja teh, dan bersama Vera memasuki ruang utama di lantai paling atas, yaitu ruang tamu. Terdapat meja buku panjang yang diletakkan di ruang utama, khusus disiapkan oleh Vera saat sedang melukis gulungan pemandangan. Telah ditinggalkan di sini sejak saat itu dan belum dipindahkan. Keduanya datang ke meja buku. Vera terus membuatkan teh untuk Charlie, sementara Charlie membongkar penjilidan versi fotokopi dari buku pengantar apokaliptik dan meletakkan satu persatu di meja buku secara berurutan. Buku pengantar apokaliptik berisi banyak konten. Versi fotokopi dicetak satu isi, total lebih dari 400 halaman, dan setiap halaman diisi dengan teks padat. Pada awal buku ini diperkenalkan pengertian dan ciri-ciri jalan pelatihan spiritual dengan sangat rinci. Setelah kata penutup, terdapat metode pelatihan spiritual yang disebut 9 keputusan hati yang misterius. Metode spiritual ini sangat detail dan memakan waktu setidaknya setengah dari keseluruhan buku. Charlie secara kasar membahas isi dari metode mental. Ini memang kumpulan metode pelatihan mental yang sangat rinci dari yang mendalam hingga yang dalam. Bahkan ada bagian tentang cara membuka istana Niwan. Charlie sangat bersemangat saat pertama kali membacanya, tetapi segera merasa tidak nyaman. Dia menunda bagian ini untuk sementara dan segera menelusuri konten lainnya. Setelah 9 hati misterius, ada autobiografi yang ditulis oleh Marcius dalam bahasa Tiongkok klasik. Secara kasar memperkenalkan kehidupannya dan niat sebenarnya dalam menulis buku ini. Dalam uraiannya, alasan dia menulis buku pengantar apokaliptik dan menggunakan metode khusus untuk menyebarkannya ke seluruh dunia adalah untuk menemukan ahli waris yang dapat mewarisi jubahnya. Ia tak segan-segan mengatakan dengan jelas bahwa hanya orang dengan longge yang berhak mendapatkan buku pengantar apokaliptik. Namun ia juga membuang konsep naga yang naik di babak kedua. Menurutnya, meskipun dia sudah bisa mewarisi warisannya, jika dia ingin mengubah takdirnya dalam arti sebenarnya, dia hanya bisa memiliki kesempatan untuk naik ke level naga. Jika tidak, sekeras apapun dia bekerja, dia tidak akan bisa lolos dari bencana di akhir. Selanjutnya ada pengenalan tentang takdir. Naga dan naga yang naik semuanya disebutkan di sini. Selain itu, buku ini juga dengan jelas memperkenalkan keseluruhan cerita pendakian ke naga, yang menyatakan bahwa naik ke naga mengharuskan ayah dan anak untuk mengorbankan diri dan meraih kesuksesan satu sama lain. Serta memberikan cara bagaimana melepaskan naga. Charlie dan Vera melihat ke belakang lagi. Bagian selanjutnya berjudul Seni Membagi Naga. Keduanya mempelajari isinya bersama-sama dan keduanya tercengang. Charlie melihat salah satu baris dan berkemah. Satu naga terbelah menjadi 2 naga, dan 2 naga berubah menjadi naga lagi. Jika 2 naga berubah menjadi naga, maka seni membagi naga menjadi ini. Apakah ini metode untuk membuat anak juga menjadi naga? Setelah Vera membacanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuan, menurut catatan dalam Suiji, seekor ular udara Hui dapat berubah menjadi naga dalam 500 tahun, dan seekor naga dapat berubah menjadi naga dalam 1000 tahun. Di sini dikatakan bahwa satu naga dapat dibelah menjadi 2 jiao. Artinya ayah naga harus membelah terlebih dahulu naganya menjadi 2 naga. Satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk putranya. Setelah mengatakan itu, Vera menambahkan, Jiaoge adalah takdir yang paling dekat dengan naga. Itu juga satu-satunya takdir yang bisa berubah menjadi naga. Sekali pola naga berubah menjadi naga, maka akan menjadi pola naga. Artinya bila ibu tuan muda mengandung tuan muda dan nasib tuan muda belum ditentukan, dan ayah tuan muda menjadi naga, dia telah membagi kisi-kisi naganya menjadi 2 kisi-kisi naga dan memberikan salah satu kisi-kisi naga kepada tuan muda. Kemudian, ayah tuan muda mengalami transformasi naga bersama tuan muda dan menjadi kisi-kisi naga bersama-sama.
Mulailah cara ayahmu menggunakan metode ini untuk membuat Tuan Muda merasuki naga. Charlie mau tidak mau memesan matanya dan mengirimkannya. Saya mendengar Paman Kole berkata bahwa perjanjian takdir sangat menyakitkan. Hal paling menyakitkan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Jadi, satu naga terbagi menjadi dua naga, yang disebutkan di sini. Meski tidak sepenuhnya memisahkan takdir, tapi setidaknya bisa setengahnya. Ini pasti juga sangat menyakitkan. Ayahku, sebenarnya, melakukannya untukku. Menderita rasa sakit yang luar biasa 2 kali. Vera mengangguk sedikit dan berkata dengan emosi, aku kasihan pada hati orang tua di dunia. Mungkin ada banyak orang tua di dunia yang bersedia menanggung kesulitan yang ekstrim demi anak-anak mereka. Ayah saya jelas memiliki 100 tahun peluang keabadian saat itu. Tapi dia lebih baik mati daripada serahkan kesempatan ini kepada hamba. Kurasa aku merasakan hal yang sama seperti ayahmu. Charlie mendatangi. Mengapa repot-repot saat dia menggunakan teknik membelah naga? Aku belum lahir. Mengapa dia harus membayar begitu banyak untukku? Mengapa dia tidak berpikir bahwa mungkin aku tidak menginginkan pangkat naga? Aku tidak menginginkan pangkat naga, apalagi keabadian. Vera berkata sambil tersenyum pahit. Ayahku tidak pernah menyarankan. Faktanya, hamba tidak ingin hidup begitu lama. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membayangkan kesulitan yang telah saya alami selama 300 tahun. Charlie menghela nafas dan bertanya padanya. Ayahku setelah menggunakan teknik pemisahan naga, takdirnya telah dikurangi dari jaringan naga ke jaringan naga, dan kekayaannya sendiri pasti sangat mempengaruhi, bukan? Itu wajar, Vera berkata. Jika takdirnya berkurang 1 tingkat, kehebatannya juga turun 1 tingkat. Charlie memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Diam-diam menghapus perasaannya dan menangis. Dia melanjutkan. Paman Kole berkata bahwa ayahku melepaskan takdirku sebelum membawaku pergi dari Eastcliff. Dengan kata lain, ketika saya berumur 8 tahun, dia telah menyelesaikan transformasi menjadi naga, dan kembali dari naga yang naik ke naga. Dan aku pasti telah menyelesaikan transformasi menjadi naga selama 8 tahun itu. Tapi aku masih terlalu muda saat itu dan tidak mengingat diriku sama sekali. Ada sesuatu yang istimewa dalam kehidupan masa kecilku, yang berarti ayahku tidak hanya membagi jaringan naganya sendiri menjadi 2 jaringan naga. Dia bahkan menggunakan usahanya sendiri untuk menaikkan kedua jaringan naga kami ke level berikutnya. Saya tidak tahu berapa banyak usaha dan harga yang diperlukan untuk melakukan ini hanya dalam beberapa tahun. Vera mengangguk dan berkata, Tuan, karena kita berspekulasi bahwa semua ini adalah domino yang ditinggalkan oleh guru, maka semuanya pasti dalam perhitungannya. Karena teknik pemisahan naga di mana satu naga terbagi menjadi 2 naga tertulis dalam kata pengantar apokaliptik, juga harus ada teknik transformasi naga di mana 2 naga dapat berubah menjadi naga lagi. Jika tidak, jika Jiaoge tidak dapat berubah menjadi naga, semua langkah yang dirancang akan tiba-tiba istirahat. Setelah mengatakannya, dia mengalihkan pandangannya ke bagian berikutnya dan berseru, lihat, Tuan, memang ada teknik transformasi naga. Charlie tertarik dan dengan cepat melihat konten di baliknya. Benar saja, bahkan namanya tetap seperti dugaan Vera. Itu adalah seni transformasi naga. Charlie tidak sabar mempelajarinya baris demi baris. Dan kemudian dia menemukan bahwa apa yang disebut teknik transformasi naga mengharuskan orang yang menggunakan teknik pembagian naga untuk memisahkan nasib mereka agar terus menggunakan metode mental mereka untuk meningkatkan nasib kedua orang itu. Dengan kata lain, karena ayahnya membagi jaringan naganya menjadi 2 jaringan naga dan memberikan salah satu jaringan naga tersebut kepada dirinya. Jaringan naganya dan jaringan naga dirinya seperti belitan parkiran. Sepenuhnya berbagi gerak maju dan mundur yang sama. Setiap usaha yang dilakukan ayahnya akan menimpa naga kedua orang tersebut secara bersamaan. Sejak saat itu, beban kedua naga yang berubah menjadi naga sepenuhnya berada di pundaknya. Bisa dibayangkan dalam 8 tahun setelah ia lahir, ayah Curtis Wade telah bekerja keras agar mereka berdua bisa berubah menjadi naga. Tapi dirinya yang masih muda tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa yang Charlie tidak harapkan adalah bahwa ayahnya pertama-tama membagi jaringan naganya sendiri menjadi 2. Kemudian meningkatkan 2 jaringan naga menjadi jaringan naga sendirian.
dan akhirnya melepaskan jaringan naganya yang hilang sepenuhnya. Saat ini, dia merasa sangat malu. Jika dia diberi kesempatan untuk memilih, dia lebih memilih menjadi orang biasa yang tidak mengerti Taoisme sama sekali daripada ayahnya membayar begitu banyak untuk dirinya sendiri dan akhirnya dibunuh bersama ibunya. Ketika Charlie merasa sangat bersalah terhadap orang tuanya, Vera di dekatnya juga merasa sangat rumit. Dia membaca lagi isi di akhir kata pengantar buku apokaliptik, dan semakin banyak dia membaca, dia menjadi semakin ketakutan. Dia mengambil salah satu lembar kertas dan berkata kepada Charlie, "Tuan, bagian ini mencatat cara menemukan pegunungan 100.000. Jadi orang tua Tuan muda seharusnya menemukan pegunungan 100.000 berdasarkan catatan ini. Rahasia dari keabadian." Dan dalam rahasia keabadian, dia mengeluarkan buku apokaliptik. Charlie mengangguk dan berkata, "Senior Chardon pernah menyebutkan rahasia keabadian ketika dia bertarung denganku hari itu dan ada segala macam petunjuk. Semuanya konsisten dengan spekulasimu." Vera ekspresi berubah dan dia berkata, "Tuan, mengapa saya selalu merasa bahwa guru mulai merencanakan konspirasi besar lebih dari 300 tahun yang lalu?" Charlie bertanya padanya, "Maksudmu, hari ini aku direncanakan olehnya lebih dari 300 tahun yang lalu?" Vera mengangguk dengan berat dan berkata, "Mungkin, semua ini adalah perjalanan memancing yang paling lama. Hanya saja target guru bukanlah ayah Tuan muda." Charlie menjawab, "Targetnya adalah aku." "Ya," Vera berkata dengan tegas, "hamba merasakan hal yang sama. Tidak ada yang tahu di mana Tuan berasal. Dia mulai merencanakan masalah ini ketika dia masih muda, tetapi dia tidak akan pernah melakukannya hanya untuk apa yang disebut warisan." Charlie bertanya di baliknya, "Lalu apa yang dia lakukan selama ratusan tahun yang lalu?" Dia sendiri jelas menghabiskan lebih dari 300 tahun. Dia meninggal beberapa waktu yang lalu. Vera berpikir dan bertanya kepadanya, "Keluarga Rothschild yang Tuan muda temui di Amerika Serikat kali ini adalah keluarga terkaya di dunia. Coba Tuan muda katakan, apa yang paling pedulikan Howard?" Charlie berkata, "Yang paling dia pedulikan secara alami adalah masa hidup." Setelah mengatakan itu, Charlie bertanya lagi, "Nona Lavor, berarti Marcius memasang jebakan ini demi umur yang panjang?" Vera mengangguk dan berkata dengan serius, "Ayah berkata bahwa gurunya sebenarnya adalah orang yang memiliki hasrat material dan seksual yang sangat lemah. Tidak peduli itu mendiang Yuan, Ming atau Ming awal atau mendiang Ming atau awal Qing, dia memiliki kemampuan untuk mencita-citakan rencana 5 tahun ke-9. Namun dia sama sekali tidak peduli dengan konflik kepentingan duniawi. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah umur yang panjang." Charlie setuju dan berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang dia. Tetapi dari beberapa anekdot yang saya pelajari, dapat disimpulkan bahwa orang ini memang terobsesi dengan keabadian. Tapi bukankah seharusnya dia mati ratusan tahun yang lalu?" Vera berkata, "Hamba tidak berani secara asal menyimpulkan hidup dan matinya. Tapi hamba dapat yakin bahwa guru membuat jebakan yang penuh konspirasi ini. Dia pasti membutuhkan naga yang naik seperti anak muda Tuan untuk membantu mencapai tujuan keabadiannya. Mungkin saja dia berharap Tuan muda bisa pergi ke Gunung Siwanda dan melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Hamba menebak inilah alasan biksu palsu hari itu menghentikan hamba dan mengharapkan penjelasan yang masuk akal dari hamba untuk membujuk Tuan muda agar tidak melanjutkan." Setelah mengatakan itu, Vera menambahkan, "Jadi, mengenai jebakan ini, hamba meyakini ada 2 kemungkinan saat ini. Salah satu kemungkinannya adalah jebakan tersebut akan terpicu pada waktu yang tepat. Artinya masuk akal jika dipicu saat sang master masih hidup. Namun sang master sendiri tidak menyangka bahwa jebakan ini akan memakan waktu lama. Sampai kematian, dia tidak bisa bertemu siapapun yang bisa memicunya. Bahkan jebakan ini belum dibuka sampai ayahmu menemukan pengantar buku apokaliptik. Jika ini masalahnya, Siwanda-san seharusnya tidak menimbulkan ancaman berarti bagi Tuan muda." Pada titik ini, Vera berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia bangkit dan melanjutkan, "Kemungkinan lain adalah bahwa Master mengetahui bahwa jebakan ini akan dipicu dalam tahun dan bulan yang tidak diketahui. Tetapi dia tidak masalah kapan jebakan itu dipicu, karena syarat terpicu. Jika ini masalahnya, maka Master kemungkinan besar belum mati." "Belum mati?" Charlie mengerutkan kening dan bertanya padanya,
Jika dia belum mati, maka dia seharusnya menguasai cara untuk meningkatkan umurnya dari 1000 tahun menjadi lebih lama. Dan jika dia belum mati, dia seharusnya lebih kuat dariku sekarang. Berkali-kali lebih kuat dari Victoria. Mengapa repot-repot berdiam diri di Gunung Siwandasan selama bertahun-tahun? Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, dengan kata lain, jika dia membutuhkan saya, seseorang dengan pangkat naga yang sedang naik, untuk melakukan sesuatu untuknya, dia dapat datang kepada saya secara langsung tanpa harus bersusah payah untuk membawa saya ke sana. Vera dia memandang Charlie, lalu ke induk tepuca yang hijau dan semarak di halaman luar jendela. Dia bertanya kepada Charlie, Tuan, pikirkan tentang pengalaman induk tepuca. Untuk lebih lanjut lebih dari 300 tahun, hamba selalu merasa bahwa dia telah musnah dalam bencana itu. Namun hamba tidak pernah berpikir bahwa dia memiliki caranya sendiri untuk mempertahankan keamanan kehidupan untuk dirinya sendiri. Vitalitasnya seperti keabadian benih. Jika tanpa hujan musim semi miliknya, dia dapat tetap diam di dalam tanah selama 100, 1000, atau bahkan 10.000 tahun. Begitu hujan turun, dia akan terlahir kembali dan muncul dari bumi. Pada kali ini, Vera dan Charlie saling memandang dan bertanya, Tuan, hamba percaya bahwa Master juga pasti memiliki caranya sendiri untuk membungkam peluang kecilnya untuk hidup tanpa batas waktu di Gunung Siwan seperti ibu dari Puca. Begitu dia menginginkannya, saat hujan musim semi turun, dia bisa terlahir kembali di Nirwana seperti induk Puca. Dan Tuan Muda adalah hujan musim semi yang dia tunggu-tunggu. Charlie memandang induk Puca, meski dahan terkena sinar matahari masih sangat indah, ramping, namun jauh lebih kuat dibandingkan saat pertama kali patah. Pada saat ini, kuncup yang melengkung perlahan terbuka di bawah sinar matahari, menampilkan kuncup yang lebih kecil dan lebih lembut. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.